Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan saham di Ansar Teknikal dan Badan Mulukirian. Seperti biasa, hari ini hari Sabtu. Ya, ini hari Sabtu, harusnya konten kemarin Jumat, tapi karena kemarin Jumat saya belum bikin konten, jadi saya bikin hari Sabtu. Nah, kayaknya langsung saya upload hari ini, karena konten besok minggu bakalan untuk buka grup Telegram Juli 2022. Buat teman-teman yang mau gabung grup Telegram bulan Juli 2022, silakan stay tune konten besok minggu ya. Itu nanti bakal saya upload besok untuk pendaftarannya. Nah, seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa. Saya tinggal klik link Social Base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, langsung aja kita akan masuk ke transaksi. Kemarin Jumat transaksinya lumayan, 17,830 triliun dengan pergerakan asing masih net sell dengan jumlah yang sangat besar, 1,08 triliun. Itu dominan di pasar nego. Untuk pasar regulernya net sell juga 110 miliar, tapi di pasar nego ada net sell 974 miliar. Jadi total net sellnya 1,08 triliun. Kalau kita lihat juga semua bursa pada menghijau, baik US malah kuat banget kemarin Jumat ya. Dow Jones 2%, S&P 500 3%, Nasdaq 3%, itu gila banget sih. Terus juga kalau kita lihat kemarin Jumat, bursa Asia juga merespon bagus dan market kita pun saya rasa cakep banget. Nanti kita bahas dan saya melihat kok menarik sekarang udah IHSG ini. Lalu kita masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing kemarin Jumat. Ada Adaro 35,4 miliar, lalu Telkom 28 miliar, Bank Mandiri 21,8 miliar, Sido muncul 19,7 miliar, Yoti Tractor 18,5 miliar, ICBP 14,1 miliar, INTP 13,9 miliar, Unilever 12 miliar, Alfamart 9,7 miliar, SMDR 8,9 miliar, Indosat 7,6 miliar, INKP 6,3 miliar, Avia 4,5 miliar, MDK 3,7 miliar, Tins 2,9 miliar, dan GGRM 1,4 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada BBCA 59,2 miliar, Astra 57,1 miliar, CPIN 44,8 miliar, BBRI 39,4 miliar, Mayora 31,1 miliar, S1R 27,7 miliar, INDF 26,7 miliar, PNBN 25,1 miliar, Akra 23,3 miliar, ITMG 20,8 miliar, CTRA 15,4 miliar, BBNI 15,3 miliar, Film 15,1 miliar, TPIK 14,1 miliar, Tower 9,5 miliar, dan LPF 7,6 miliar. Oke, langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang sudah sangat menarik dan ciamik. Kita melanjutkan konten kemarin Kamis dulu ya. Ini kan konten hari Jumat tapi di post Sabtu. Nah, kita bahas konten kemarin Kamis dulu. Kalau teman-teman ingat, saya waktu bahas IHSG ya, ini kan sudah ada hammer di sini dan saya bilang IHSG berpotensi membuat higher low dan ternyata valid. Sekarang PR-nya hanyalah satu, higher high. Kalau kita lihat dari koreksinya pun IHSG sudah breakout, jadi ada potensi koreksi sudah selesai. PR-nya adalah tinggal higher high dan IHSG bakal kembali menguat lagi. Saya pun sangat berharap ya. Kalau kita lihat juga dari bursa-bursa regional maupun US itu sudah mulai kondusif. IHSG juga kondusif, suku bunga ditahan dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat besok Senin kita akan menguji resisten. Cuman kalau teman-teman ingat juga kemarin konten Kamis ya, saya bikin dua skenario. Yang pertama cup and handle, di sini cup, lalu ini handle, which is besok Senin bakalan langsung breakout. Itu yang skenario pertama. Atau skenario kedua adalah ascending triangle 1, 2, 3. Itu juga bakalan oke. Artinya apa? Artinya kalau memang IHSG melemah, manfaatkan untuk beli saham-saham yang berada di support yang persiapan untuk reversal seperti itu. Nah, skenario tadi semua akan gagal kalau IHSG jebol sini 6920, higher low-nya ya di 6920. Untuk bikin ascending triangle bahkan dia turun sampai 6920 pun nggak masalah. Misalkan 1,
2 terus turun sampai sini 3 itu nggak masalah, yang penting nggak lower low. Atau kalau besok dia cup handle langsung breakout juga bagus. Cuman kalau memang besok IHSG gagal breakout, melemah jebol 6920, artinya skenario untuk breakout bullishnya harus di pending dulu seperti itu. Jadi ya kita bisa gunakan 6920 ini sebagai angka krusial saat ini. Selama nggak jebol 6290 harusnya IHSG oke, arahnya sudah ke atas. Kalau saya bilang ya, market arahnya sudah ke atas. Bahkan ada potensi dia bisa uji 7250 lagi. Itu kalau dia tidak jebol 6920. Tapi kalau dia jebol 6920, kita cek 6880. Kalau jebol lagi ya see you at 6500 seperti itu. Nah, untuk bigger view ada potensi IHSG berhasil membentuk yang namanya bullish flag atau pattern continuation ya, yang kalau kita lihat targetnya adalah ke sini sekitar 7600 dengan syarat dia harus break 7250 atau last high-nya kemarin di sini seperti itu. Tapi kalau misalkan dia tidak berhasil break, ya kita lihat juga nanti bagaimana skenarionya. Kalau misalkan kita tarik pakai Fibonacci ya, dari high 7257 untuk mencari resisten-resisten di atas dan low di 6859 kemarin, kira-kira di sini. Nah, ini adalah target-target dari IHSG. Dan kalau saya lihat ya, ini cakep banget IHSG, serius. Kenapa? Karena dia rejectnya dari 0,5. Yang saya perhatikan, kalau rejectnya dari 0,5 biasanya minimal target tuh ke 1. Kenapa? Karena kalau U-nya 0,5, by theory kalau misalkan chart pattern kan setinggi U-nya ya, setinggi rounding bottom-nya. Nah, kalau kita pindah setengah tambah setengah ya kan 1 kan, berarti ke Fibonacci 1 seperti itu. So, saya rasa ini bakalan cakep kalau IHSG berhasil breakout 7057 dan closing di atasnya. Tinggal kita lihat dia bakal cup handle langsung breakout atau enggak dia ya shading triangle satu lagi seperti itu. Yang jelas kalau breakout 7057 IHSG sudah cakep banget. Pertama dia break high, kedua break 0,5, ketiga valid bullish flag dan higher high, dan perjalanan bakal ke 7257 harusnya. Nanti kalau misalkan dia break dari 7257 baru targetnya 7400 sampai 7500. Nah, sekarang tinggal kita cari PR-nya adalah saham-saham apa yang mau narik IHSG ke sana. Kalau saya lihat ya, agak disayangkan Big Bang kita malah kurang oke untuk saat ini. By technical analisisnya ya, mungkin butuh konsol dulu. Semoga saya salah. Nanti kita bahas beberapa Big Bang. Dan kalau saya lihat ya, kalau memang ini view bullishnya berhasil, yang bakalan narik IHSG ke 7400 sampai 7500 malah Goto. Tuh. Jadi ya, nanti kita cek juga kalau misalkan Goto muncul, kita bahas potensinya sih Goto. Karena kalau IHSG mau ke 7400 7500 itu kan harus dibawa pakai saham big cap ya. Dan kalau kita lihat posisi ya sebenarnya Big Bang juga belum jelek sih, dia belum reversal, cuman baru pada di area krusial, sudah patah uptrend, kecuali mereka pada menguat lagi. Ya nanti kita bahas aja, cuman nggak tahu kenapa ya. Kayaknya kalau memang ini view valid, bullish flag, higher high, 7400, 7500, yang bawa ke sana kok malah Goto. Nanti kita bahas seperti itu. Yang jelas, perhatikan area tadi 6920 sebagai support krusial dan 7057 untuk sebagai resisten krusial. Kalau break ke atas besar potensinya ke 7250 lagi. Kalau jebol ke bawah besar uji 6858 lagi. Dan kalau jebol 6858 skenario tadi gagal dan kita akan menuju ke 6500. Kenapa? Karena kalau kita balik Fibo-nya, kita cari support pakai Fibonacci. Nah, kemarin rejectnya kan juga di 0,5 nih. Dia reject 0,5. Kalau misalkan dia lower low, artinya jebol 0,5, sama targetnya ke 1 di 6500. Jadi saya rasa ini bakal jadi arah yang penting banget untuk seminggu besok IHSG. Saya pun nggak tahu dia mau naik atau mau turun. Atau kalau nggak, selain Goto ada satu sektor lagi yang bisa membuat IHSG ke 7400 atau 7500. Nah, kira-kira apa? Kalau menurut saya sih consumer goods ya. Rokok-rokokan, ICBP itu kan bobotnya kan lumayan ya mereka. Dan kalau saya lihat sih posisinya baru pada bagus. Kayaknya ya, kalau menurut saya kok dua itu yang bakal ngangkat, Goto sama consumer goods. Tapi ya nggak tahu, nanti kita update aja. Yang jelas saya rasa seminggu ini IHSG bakal menentukan arah. Kita lihat konfirmasinya, kalau break 7057 kita bakal menguat. Kalau jebol 6858 kita bakal ke 6500. Karena sama-sama posisi retest 0,5.
So, selalu batasi resiko. Nah, tadi sebelum saya bikin konten, nggak tahu kenapa saya mencet-mencet ya, ini nggak sengaja. Terus kayak ditunjukkan, nah, ketika saya buka weekly, ternyata sebenarnya IHSG itu weekly-nya menarik kalau kita pakai moving average. Ini kalau di daily kemarin saya sudah bilang IHSG nggak jelas lah, dia posisi sideways, nggak usah pakai moving average dulu. Tapi ketika tadi saya ngecek weekly, kok saya lihat cakep gitu. Main dia breakdown, retest MA50, rebound, nah ini potensi bikin higher low. Bahkan kalau ini weekly ya, candle-nya kan sudah closing karena sudah Jumat. Artinya sudah tidak membuat low baru, candle bullish sudah muncul. PR-nya memang break high doang. Kalau sampai dia break high, so 7.400, 7.600 bakalan menarik kalau menurut saya. Seperti itu. Batasi resiko, ingat selalu ya. Dan kita lihat nanti seminggu ke depan IHSG mau ngapain. Kalau di monthly masih belum bagus, baru weekly-nya yang bagus. Saya sih berharapnya itu ya, IHSG breakout 7057 tadi 0,5, habis itu breakout 7250 untuk ke all time high-nya di 7400. Oke, tentu IHSG langsung aja kita akan masuk ke beberapa sampilan yang menarik kemarin Jumat. Kita bahas dari yang dijualin asing dulu deh. Kita coba cek. Nah, tadi kan saya bilang Big Bang mau kita bahas ya. Kita coba cek dari BBCA dulu. Kebetulan BBCA masuk net sell. Apakah Big Bang bakal meramaikan? Kalau memang IHSG mau ke 7400, saya tadi belum masih potensi ya. Saya bilang masih banyak butuh konfirmasinya. Jadi ya perjalanan ke 7500 masih potensi. Nah, kemarin Jumat BBCA turun 0,66% dengan candle yang tidak bagus. Open high lalu diturunin dan terlihat kalau BBCA masih reject dari supportnya. Satu hal yang cakep, BBCA juga reject dari support 7000 yang saya juga post di grup Telegram. Selama nggak jebol 7250, BBCA ini masih oke. Tapi kalau sampai jebol 7250, saya yakin BBCA minimal ke sini untuk menutup gap di sekitar 7000. Itu kalau dia jebol dari 7250. Makanya kemarin ketika 2 kali kena 7250, dia bertahan. Artinya masih ada yang menjaga ya untuk si BBCA ini, atau support ini yang menjadi area krusial untuk saat ini. Nah, kalau kita lihat BBCA juga sedang uji resisten krusial yang sebelumnya di sini support ya. Di sini ini area 7600, di sini dia mantul, akhirnya breakdown, diuji sekali reject, diuji 2 kali reject, diuji 3 kali masih ada reject, dan apakah besok bakal jadi uji keempat, mari kita lihat. Harusnya sih kalau by teori ya, kalau sudah ketiga itu harusnya breakout. Karena ya pattern kan cuma ada, ya masih ada triple bottom sih, 1, 2, 3, ya sama aja uji ketiga. Kalau ascending triangle juga 3 kali, 1, 2, 3. Harusnya setelah ketiga itu breakout, 1, 2, 3. Dan itu memang teorinya masuk ya, kenalar. Kenapa? Karena semakin sering diuji, entah itu area support atau area resisten, atau area supply atau area demand, supply di sana tuh bakalan semakin berkurang, sedangkan resisten juga supply demand-nya juga semakin berkurang. Ibaratkan gini. Nah, ini ya kayak gini. Kita pakai contoh deh ini. Ini kan support 7200, 7650. Dia diuji sekali, oke, demand-nya masih ada. Diuji 2 kali, oke, demand-nya masih ada. Diuji 3 kali, oke, demand-nya masih ada. Nah, kan lama-lama kan habis kan demand-nya, dan akhirnya dia jebol. Nah, sama sebaliknya kalau juga di resisten. Karena diuji sekali, supply masih ada yang guyur. Diuji 2 kali, guyurannya mulai melemah. Diuji ketiga kali, guyurannya semakin kecil. Diuji 4 kali, akhirnya breakout. Seperti itu. Jadi ya memang technical analysis itu kita melihat psikologi market. Uang-uang bermain di sana, big player atau semua stakeholder di market ya. Orang-orang yang trade itu apa yang terjadi. Nah, kita analisa dalam sebuah chart. Karena ini kan sebenarnya kan data dari supply demand perdagangan di market ya, yang kita analisa di TA ini. Jadi ya bukan sekedar candle-candlean. Kalau misalkan dimaknai itu bisa seperti itu. Saya bisa bilang di sini sellernya BBCA kuat. Entah terlepas dari siapapun itu sellernya, cuman di area 8.250 BBCA ini sellernya kuat. Nih, di sini dia reject, di sini dia reject. Nah, apakah besok malah dia mau breakout? Kita lihat nanti seperti itu.
Tuh. Yang jelas kita masuk ke analisa BBCA. Untuk resisten saat ini krusialnya di 7650, sedangkan support minor di 7450 dan support krusial di 7250. Kalau dia jebol 7450 akan ada arah ke 7250 lagi. Selama nggak jebol 7250 BBCA masih oke. Tapi kalau dia jebol 7250, pertama dia jebol support krusial, kedua dia bakal memulai fase downtrendnya. Seperti itu. Sama batasi resiko aja. Sedangkan untuk resisten ada di 7650. Kalau breakout 7650, BBCA saya rasa bakal uji 8200 lagi. Tuh. Jadi ya batasi resiko gunakan angka-angka tadi. Kita lihat dalamnya kemarin Jumat itu terjadi distribusi. Ini ya, setelah guyuran kemarin di sini isinya distribusi semua. Waktu 9 Mei buka-buka lebaran langsung market dibanting ya, BBCA hampir ARB atau bahkan ARB itu. Disertai distribusi. Nah, ketika menyamping ini distribusinya mulai melandai tuh dan terlihat ada perlawanan. Ya, kita lihat aja. Memang kalau saham baru sideways gini kalau mau enak ya, itu tunggu breakout. Plus minus sih, kalau kita nungguin sideways-nya biasanya dapat average yang bagus. Misalkan dia ke 7250, spek buy aja gitu. Kalau jebol cut loss gitu. Tapi kalau misalkan kita punya average 7250 dan dia berhasil breakout, average kita kan jauh sangat aman gitu. Cuman ya biasanya harus mengikuti dramanya, gagal, mantul, gagal, mantul, gagal, mantul sampai dia breakout. Tuh, itu minusnya kalau buy on weakness. Tapi plusnya average-nya bakalan bagus. Nah, kalau plusnya dari buy on breakout, biasanya kalau dia udah breakout tuh sudah ngacir karena sudah memulai fase uptrend-nya. Yang dari sideways bakal mulai uptrend atau yang dari sideways bakal mulai downtrend. Itu kalau buy on breakout. Cuman yang pertama jelas rawan false breakout. Yang kedua average-nya bakal tidak sebagus yang buy on weakness. Keduanya bagus, keduanya jelek. Maksudnya ada positifnya dan ada negatifnya. Tinggal kembali ke style yang mana dan lebih nyaman yang mana. Selama ada plan-nya tidak ada masalah sama sekali. Dan yang terpenting adalah batasi resiko. Untuk BBCA lanjut coba kita cek. Pindah kita bahas ya. Kita coba cek BBRI deh. Kita Big Bang tadi gara-gara ada view IHSG mau ke 7400. Kalau ingat ya, tapi ya syarat-syaratnya harus breakout A, breakout B, breakout C baru ke 7400. Tapi kalau belum breakout itu tadi ya masih potensi. Seperti itu. Bahkan sudah break pun masih potensi. Tuh, jadi ya cuman gambaran doang. View, plan, nah perkara hit atau enggaknya kita biarkan market yang menghargai. Nah, kita masuk ke BBRI. Ini kemarin juga saya kegocek. Saya kira dia simetrikan triangle, terus mau nutup gap, ternyata tidak. Dia masih dalam fase sideways juga. Nah, ini sebenarnya sama analisanya kayak BBCA, cuman areanya aja yang berbeda. Kalau BBCA tadi kan resisten krusialnya 7650, support minornya 7450, sama support krusialnya 7250. Nah, kalau BBRI beda cerita. Untuk resisten krusialnya 4540. Untuk support minornya di sini, ini support minornya kurang jelas sih. Ya 4400 lah, ini area tengahnya. Nah, kita giniin aja biar enak areanya. Nah, ini area sideways-nya BBRI. Resisten krusialnya di 4540. Support, kalau sekarang posisi berarti resisten ya. Resisten minor di 4400 dan support krusialnya di 4250. Tuh, sesuai yang saya bilang juga, BBRI ini 4250 sampai 4000 tuh kuat banget saya jamin. Tapi apakah nggak bisa breakdown? Ya bisa juga. Cuman ya bakal butuh perjuangan untuk jebol area itu. Maksudnya kalau untuk spec buy itu area yang aman. Tinggal cut loss kalau jebol area tersebut. Jadi ya ini area demand bukan area biasa. 4250 sampai 4000 ini. Selama nggak jebol 4000, BBRI tidak ada masalah sama sekali. Kalau untuk yang view-nya jangka panjang. Tapi kalau sampai dia jebol 4000, average-nya jelek, bisa trailing stop dulu. Nah, di area sekarang BBRI juga sideways dengan range 4250 sampai 4540. Dimana kalau dia breakout ke atas bakal cakep, kalau jebol ke bawah bakalan jelek. Area minornya di 4400. Nah, sama kayak BBCA, tinggal mau gimana style teman-teman, apakah buy on weakness, buy on breakout, buy on console, dan lain sebagainya. Yang penting batasi resiko. Kalau dia berhasil break dari 4540, BBRI bakal menutup gap di 4860 dulu.
Kita lihat dalamnya juga sama, terjadi distribusi, walaupun kalau kita bandingkan dengan sebelumnya tidak ada masalah sama sekali untuk akumulasinya ya. Tuh, jadi ya sepertinya ada bentuk-bentuk markdown. Untuk sekarang batasi resiko di 4250, selama nggak jebol 4250, BBRI belum jelek. Seperti itu. Kalau kita lihat moving average memang udah kurang enak, terlihat downtrend. Cuman ya tuh batasi resiko aja. Tuh untuk BBRI. Lanjut coba kita cek Mayora udah kita bahas ya, masih on track dengan view. Kita cari yang ada spread. Nah, saya pengen bahas satu properti CTRA. Kalau menurut saya menarik. Kenapa menarik? Nah, kita bahas. Sekitar seminggu yang lalu view saya ke properti itu tidak bagus. Kenapa? Karena memang by technical analysis mereka sudah breakdown. Bahkan kalau nggak salah yang kemarin saya bahas juga CTRA ya. Saya bilang dia breakdown dari symmetrical triangle. Lalu dia sudah lower low juga, neckline di sini. Kemarin kan sampai ARB nih, closing di sini 20 Juni tuh, dan akhirnya sekarang naik lagi ke 885. Kenapa kok saya bilang sekarang malah cukup menarik? Karena kalau menurut saya ya, kemarin ketika CTRA ini breakdown dan juga dia breakdown symmetrical triangle, lower low di sini, itu kalau menurut saya market sedang mengantisipasi kenaikan suku bunga. Nah, kemarin juga saya bahas waktu konten CTRA terakhir, sekarang kita bahas lagi. Karena memang kalau suku bunga meningkat itu produk-produk yang menggunakan kredit kayak rumah, mobil, dan lain sebagainya biasanya bakalan menurun, bukan katalis yang bagus buat mereka. Karena ya ibaratkan kita mau kredit rumah ya suku bunganya meningkat kan, bebannya kan jadi lebih tinggi untuk beli rumah. Tapi kalau suku bunganya murah bisa jadi stimulus gitu. Nah, kemarin itu kan ada pengumuman mau pengumuman suku bunga ya. Dan kalau menurut saya melihat dari TA-nya ini market baru antisipasi kalau suku bunganya naik kemarin itu. Saya lupa tanggal berapa. Cuman ternyata suku bunga Indonesia nggak jadi naik. Itu hebat sih kalau menurut saya. Antara, ya saya nggak pengen bahas politik banyak-banyak ya. Karena ini bukan konten politik. Cuman kalau menurut saya saat ini bagus Indonesia tidak menaikkan suku bunga. Memang benar ekonominya Indonesia beda sama ekonominya US, inflasi kita masih terjaga. Cuman masalahnya kalau dolarnya menguat terus itu juga bakalan PR untuk rupiah. Jadi ya kita lihat aja bapak-bapak senior-senior yang mempunyai kewenangan mengatur negara kita. Kita menyesuaikan aja lah kalau kita nggak ada peran di sana. Nah, sebelumnya CTRA saya bilang kurang oke, dia symmetrical triangle, lower low dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat sekarang lower low-nya dia sudah kembali. Bahkan dia sudah higher high. Ini kan low, high, higher low, dia sudah higher high dengan volume yang bagus juga. Ini kalau menurut saya market sedang mengantisipasi si suku bunga, dan ketika suku bunganya nggak naik nih, kalau saya melihat chart kayak gini ya, saya kayak mengartikannya kayak gini kalau dibikin cerita. Oke, suku bunga mau diumumkan, US inflasinya jelek, kayaknya Indonesia bakalan kurang oke nih. Udah kurangi barang properti dulu nih. Nah, akhirnya dia turun, udah sampai ke area kuat. Di sini kan masih area kuat ya, 800 itu. Terus wah udah masuk area kuat, ditampung dulu aja. Nanti kalau memang suku bunga jelek tinggal cut loss. Di sini low risk gitu. Nah, ternyata berjalan, wah suku bunga nggak jadi naik nih. Yaudah kita hajar aja. Ini volume besar kalau menurut saya. Buangannya sudah tercover semua. Jadi saya rasa untuk sekarang properti sudah kondusif lagi. Bahkan karena mungkin dia sudah price in dengan suku bunga yang harusnya naik tapi nggak jadi naik. Nah, saya rasa ini bakal menarik, bakal ada technical rebound dari saham-saham properti yang kemarin terkoreksi. Nah, view terakhir dia symmetrical triangle, lower low dan lain sebagainya. Mungkin untuk sekarang kita bisa revisi. Kita hapus semua, dan kalau menurut saya untuk view sekarang CTRA jadinya bukan symmetrical triangle tapi berpotensi untuk descending triangle dulu. Tuh, ini 1, ini 2, dan dia calon bikin yang ketiga. Kita mungkin pakai weekly aja ya, karena kalau ini kan lebih cenderung ke yang lain. Kalau weekly mungkin lebih jelas descending triangle-nya, atau kita pakai monthly sama aja sih. Yang jelas kalau menurut saya dia higher high ini sudah cakep, kayak mau menggagalkan view symmetrical triangle karena dia belum lower low di sini. Nah, terus CTRA bisa rebound kemana mas? Kalau dia ini memang mau menguat, kita bisa tarik garis ini 1350 dan terlihat dia merespek sama garis ini. Kalau kita sambungin, nah misalkan kayak gini ya, nih
ya mungkin ya CTRA bisa ke garis biru ini lagi. Tuh, kita bisa perkuat dengan Fibonacci juga. Ini hacknya di 1140, sedangkan kemarin low-nya ada di 820. Nah, saya rasa ya target rebound dari CTRA bisa ke sekitar 1025. Pas di Fibonacci 0,618. Mungkin ini bisa dimanfaatkan buat teman-teman yang punya posisi kurang bagus di CTRA. Kalau misalkan ada penguatan ke 1025, bisa manfaatkan buat atur porsi dulu. Lalu untuk view-nya gimana mas? Kalau menurut saya belum bagus untuk CTRA ini. Kalau properti saya belum ngecek chartnya semua, tapi untuk CTRA kalau saya belum bagus. Kenapa? Karena dia masih konsol tuh. Kalau kita swing, trade dan lain sebagainya, itu enak di saham yang trennya jelas. Entah dia uptrend atau dia downtrend sekalian. Kenapa? Biar stylenya itu jelas. Kalau uptrend ya mau buy on weakness, buy on breakout terserah, karena namanya saham uptrend ya. Kalau downtrend jelas kita harus antisipasi buy on weakness apa? Buy on weakness nawar pelit, cut loss cut loss mepet gitu. Cuman kalau baru posisi konsolidasi besar kayak gini, ya amannya sih memang buy on weakness dan tunggu dia breakout seperti itu. Cukup menarik kalau dia berhasil break dari yang 1070. Nah, 1070 dulu. Kalau CTRA berhasil break 1070 baru saya bakal bilang menarik. Kenapa? Karena pertama dia breakout descending, yang kedua dia breakout 0,786. Cuman untuk saat ini saya rasa ya perjalanan CTRA ke 1050 dulu. Cuman nggak langsung ujuk-ujuk besok arah langsung naik ke 1015 gitu, nggak. Menurut saya perjalanannya juga bakal liku-liku karena banyak support resisten. Yang jelas di sini ada area kuat, ini sekitar 950, 940 ini ada area kuat. Nah, jadi mungkin besok dia bakal uji dulu. Uji 940 ke sini. Habis itu turun dulu bikin higher low. Dan baru ke 0,618. Dan pas banget, karena kalau dia bikin higher low di 0,382, biasanya kalau dia higher high targetnya adalah 0,618. Kenapa? Ya karena U-nya setinggi 0,382. Jadi ya nggak ada yang kebetulan. Semuanya sudah ada view-nya, tinggal bagaimana kita mengantisipasi dan pasang posisi di market. Tuh. Batasi resiko, kalau memang dia ada penguatan, sesuaikan dengan style masing-masing. Kalau teman-teman nyangkut di CTRA, bisa reduce, kurangi porsi. Tapi kalau mau trade, ya jangan lupa plan-nya. Tuh, nanti tinggal ikuti naiknya. Selama belum breakout, lebih baik trailing stop tetap perlu, karena belum bisa di-swing kan saham yang baru kayak gini. Tapi kalau dia memang berhasil break, baru swing kan pakai trailing stop juga. Kita lihat dalamnya, kemarin Jumat terjadi akumulasi setelah yang tadi saya bilang di cerita. Ini candle antisipasi suku bunga naik, buang barang dulu dah. Nah, terlihat distribusi, tapi kemarin Jumat sudah ada coveran. Cukup menarik, tinggal kita lihat aja besok bagaimana kelanjutannya dari si saham-saham properti ini. Batasi resiko. Itu untuk CTRA. Lanjut coba kita cek Tower kayaknya menarik nih. Saham IDEC Infra kan juga bagus. Kalau ditanya kenapa Indosat jalan, kenapa Friend jalan, kenapa Excel jalan, kenapa Adikarya, Waskita Karya, Wijaya Karya dan lain sebagainya jalan, ya itu karena sektornya juga baru bagus. Hari ini internet saya kok malah nggak stabil nih. Coba saya refresh dulu ya. Wah, ini ngomongin Telkom jadi kayak gini Indihome-nya nih. Tadi saya nggak nyebut Telkom karena memang Telkom posisinya kurang oke ya dibandingkan IDEC Infra yang lain. Kalau teman-teman tahu Telkom itu kan juga masuknya ke IDEC Infra. Correct me if I'm wrong. Cuman posisinya saya malah paling kurang oke sama si Telkom. Nih gara-gara julitin Telkom jadi nge-lag nih Indihome saya nih. Nah, coba saya refresh lagi. Kalau masih nggak bisa nanti saya pause dulu deh. Aduh, dah saya ganti tethering dulu dah. Saya pause dulu ya. Oke, I'm back.
setelah kita julitin Telkom, lalu Indihome saya error. Sekarang ganti tethering, cuman sama aja, pakai Telkomsel juga. Jadi sama-sama Telkom semua, cuman ya so far mendingan lah. Nih, nah kita bahas tadi, kita masuk ke tower ya untuk membahas IDX Infra. Saya kira Telkomsel juga sama aja nih. Oke, cukup menarik kalau saya lihat dari chartnya. Kemarin Jumat tower naik 4,21% dengan candle yang solid, cukup solid, dan volume yang besar juga. Ini kalau saya lihat bagus untuk saat ini ya, tower setelah dia bottom kemarin sampai 880. Saya jujur juga ngikutin koreksinya tower itu dari lama. Di sini saya mencoba beli tapi dia nggak reversal karena dia padahal sudah divergent ya. Di sini divergent, di sini nggak divergent, malah dia baru naik. Nah, cuman kalau kita lihat saya rasa untuk sekarang di area ini area sudah terlihat bottom dari si tower karena di sini mulai dominan ya buyernya, candle kuat, volume besar juga. Cuman ya memang untuk saat ini tower ini masih saham downtrend, jadi ya banyak dramanya kalau teman-teman ngikutin dari dia downtrend. Tapi memang kalau berhasil reversal, risk rewardnya bakalan bagus banget. Nah, saat ini tower naik 4,21%, closing di 990 dan terlihat reject dari 1000. Tapi kalau yang saya lihat ada potensi lewat dari si tower ini. Mungkin retrace satu kali lagi ke 935 untuk bikin inverted head and shoulder. Dan kalau kita tarik pakai Fibonacci, ini high-nya di sini. Kita pakai ini 1085 sampai low-nya di 870 ya kemarin. 870. Nah, dia 0,618. Cukup menarik, ada potensi tren bisa berubah kalau dia berhasil lewat 0,618 ini. Tuh. Di sini shoulder kiri, ini head, lalu ini shoulder kanan. Yang jelas kalau dia berhasil break 1010, nextnya ada di 1085. Tapi kalau dia gagal break 1010, saya rasa bikin shoulder kanan bisa ke sekitar 955 sampai 940 lagi. Seperti itu. Cukup menarik, bisa mulai dipantau kalau menurut saya, karena dia sudah mulai break high. Tinggal higher low, higher high aja. Karena kalau dia sampai berhasil higher low, higher high, trend tower bakalan berubah. Nah, apakah buybacknya sudah selesai? Nggak tahu juga. Yang jelas ini tower sudah kena area kuat ya. Kemarin juga saya bahas waktu dia lower low, targetnya sudah kena target dan sekarang sedang mau reversal. Yang jelas perlu tunggu higher low, higher high kalau memang dia mau reversal. Jadi ya, nanti kalau dia bikin higher low dipantau. Kalau menarik masuk waktu bikin higher low ini. Seperti itu. Untuk support sekarang ada di 955 sampai 930. Selama nggak jebol 930, tower arahnya sudah bagus. Tapi kalau dia jebol 930, saya rasa bisa ke 870 lagi untuk bikin bottom kedua. Sedangkan untuk resisten di 1000 sampai 1010. Kalau lewat, cakep banget. Resisten selanjutnya di 1040 dan 1085. Tuh, batasi resiko, saya rasa tower view-nya juga cukup menarik. Mengingat IDX Infra yang mulai naik juga. Kita lihat dalamnya, nah ini kok menurut saya menarik juga ini broker summary-nya. Setelah lama dia dibuang terus ya, mulai ada akumulasi yang berarti dari si tower ini. Kayaknya sektornya memang mau manggung, dan kalau kita lihat dia closing juga udah bagus. Nih, pantau aja di 950 nih, pas kan, EMA 20 juga. Ini dia bikin shoulder kanan, itu bakalan cakep. Akumulasi kelihatan, flow bagus, dan ya, sama batasi resiko aja. Nah, saya pengen ngecek IDX Infra karena kalau saya lihat ini sektoral ini. Apakah memang habis IDX Energy, IDX Infra? Nah, kita coba cek. Karena memang IDX Energy baru rehat. Nah, IDX Energy itu kan sepakat sama IDX Trans ya. Itu sesuai dengan prinsipnya Dow Theory, Index must confirm each other. Kalau ada indeks yang bullish, sektor pendukungnya harus bullish juga. Makanya ketika komoditas-komoditas IDX Energy bullish, pendukungnya IDX transport, logistiknya juga harus bullish juga. Makanya kemarin pada ngacir tuh SMDR, TMAS dan lain sebagainya. Nah, ini baru pada koreksi, sektor pendukungnya juga koreksi. Nah, kita lihat sekarang sektor yang mau manggung. Kalau saya lihat cakep banget ini IDX Infra ternyata. Serius. Ganteng segantengnya ganteng ini. IDX Infra ini. Mulai dari ya teman-teman tinggal bedah-bedah sendiri aja. Di dalam IDX Infra ada apa aja. Saham-saham telco, tower-toweran,
Terus kalau nggak salah juga ada konstruksi-konstruksi itu menarik. Kemarin dia bottom di sini 916 ya, IDX Infra. Setelah double top lalu mencoba putar balik dan sudah berhasil bikin higher low. Ini indikasi yang sangat bagus bikin higher low itu, karena ada change tren bakalan berubah. Ini kan low, high, higher low. Nah, tinggal kita tunggu higher high dari si IDX Infra ini. Kalau dia berhasil lewat dari 975, IDX Infra bakal start bullish untuk tren kecilnya ya. Karena kalau kita lihat tren besarnya, dia sedang dalam posisi sideways dengan range ini 917 sampai sini, karena terakhir dia tidak higher low higher high. Tapi kalau dia berhasil lewat dari 1030 ya bakal bullish lagi untuk tren besarnya. Tapi untuk tren kecil, tren secondary trend lah kita bilang, ini saya rasa dia bakal menguat kalau berhasil break 975, mungkin menutup gap di sini ya. Ini bawaannya si Telkom ini. Nah, kalau memang dia belum berhasil break sama kayak IHSG tadi, mungkin bisa bikin U kedua, dan ini menarik banget ternyata. Chartnya mirip sama IHSG ya, posisi baru di resisten krusial. Apa jangan-jangan yang bakal bawa ke 7.400 adalah IDX Infra? Nggak ada yang tahu ya. Ini yang jelas ini adalah resisten. Kalau IDX Infra berhasil breakout 975 itu bakalan cakep. Tapi kalau gagal break mungkin bisa bikin ascending U ketiga. Yang jelas selama dia tidak lower low itu tidak masalah sama sekali. Bahkan kalau memang dia turun lagi untuk bikin kedua di 933 itu sudah nggak jelek. U keduanya ya, 1, 2, 3 sampai ke sini nggak ada masalah sama sekali. Tinggal batasi resiko. Dalam bagus, TA juga menarik untuk si tower tadi. Sektornya pun juga mendukung. Xiaomi lah, coba aja dipantau-pantau tuh IDX Infra itu. Konstruksi tower-toweran, terus telco provider itu bagus. Untuk tower lanjut coba kita cek. Nah, mungkin IDX Infra ya cocok sih ya. Sektor pendukungnya semen-semenan ya. Menara-menaraan bangun juga butuh semen sama besi. Terus konstruksi bangun juga butuh semen. Terus ya itulah, makanya juga SMGR cakep banget. Sesuai view kemarin hari Kamis, kalau teman-teman cari analisanya SDMDR bisa cek kemarin Kamis aja. Kita lanjut coba cek yang kita cari yang ada spread. GGRM coba kita bahas ya, karena tadi kebetulan saya sudah ngecek chartnya HMSP, itu sudah bagus kalau menurut saya, arahnya juga sudah ke atas HMSP yang tadi saya bahas di awal ya. Consumer goods, rokok-rokokan menarik karena memang efek katalisnya adalah inflasi. Nah, kita bahas temennya si gudang garam yang chartnya juga sebenarnya mirip. Nah, kemarin Jumat gudang garam naik 1,30% dengan candle yang tidak terlalu solid dan volume yang cukup menarik. Volumenya membesar. Kalau kita lihat ini sudah jelas banget kalau trennya gudang garam ini sedang dalam fase sideways. Nah, kalau sideways kayak gini ya, yang perlu dicek adalah bandarmologinya. Tuh, bukan bandarmologinya sih, akumulasinya. Jadi coba kita cek yuk. Kita cek akumulasi si gudang garam. Kita anggap dari sini lah dia mulai sideways ya. Itu sekitar 30 atau bahkan dari sini pun juga masih oke di fase sidewaysnya. Cuma kita cek di sini aja. Dan kalau kita lihat kalau bandar movement-nya belum kelihatan oke. Tapi kalau dari foreign flow-nya sebenarnya terlihat bagus pada saat dia sideways kemarin. Tuh, dan kalau seingat saya ya, rokok-rokokan ini juga supirnya asing. Jadi sebenarnya cukup menarik juga. Ini ada indikasi ada akumulasi di fase sideways ini. Dan dia bakalan cakep banget kalau berhasil breakout dari 32300 karena itu adalah resisten sideways-nya dia. Tuh, kalau dia berhasil breakout 32300 tuh bakal start jalan memulai fase uptrend. Tapi kalau dia jebol dari 30.000, nah dia bakalan downtrend karena selesai dari fase sideways-nya. Jadi ya untuk range gudang garam 32300 sampai 30.000. Kalau breakout atas cakep, breakdown bawah jelek. Kalau teman-teman tinggal sesuaikan dengan style masing-masing aja kalau pengen masuk ya ke gudang garam, mau buy on weakness atau buy on breakout. Karena jujur kalau saya pribadi saya lebih suka ketika dia sudah breakout. Jadi ya ketika break cari retest, nah baru masuk di situ. Kalau nungguin sideways-nya kadang banyak dramanya. Itu model bisa diputerin ke tempat lain. Cuman ya itu
kembali ke style masing-masing ya, itu cuman preferensi saya aja. Oh, saya sih lebih suka tunggu breakout, nah waktu retest baru ikut masuk. Karena ya tadi kadang banyak dramanya, sideways-nya nggak kelar-kelar. Karena kan nggak tahu dia mau sideways sampai kapan. Barangkali sampai 10 tahun lagi, nggak ada yang tahu juga. Yang jelas ini gudang garam juga cukup menarik karena di bulan 7 itu dia bakal bagi dividen untuk si gudang garam sendiri. Sekarang ini sudah bulan 6 ya, Juni, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya. Bulan 6 Juni dan sudah minggu terakhir tanggal 25. Minggu depan kita udah bulan ke-7 menuju RUPS gudang garam dan menuju pembagian dividen. Dan kalau kita lihat menarik untuk si gudang garam ini. Kenapa menarik? Karena dividennya selalu sama. Teman-teman bisa cek beberapa tahun terakhir ya. Selalu Rp2.600 per lembar tuh. Artinya apa? Sekarang pun juga udah bisa dihitung yieldnya ya. Anggap kita dapat average di 32.300. Kita pakai kalkulator. 2.600 ini asumsi DPS per lembar dibagi 32.300 sama dengan dikali 100. 8% yieldnya kalau punya barang di bawah 32.300. Punya barang di harga 32.300. Artinya apa? Kalau di bawah 32.300 yieldnya bakalan lebih besar dari 8%. Nah, untuk potensi dividen trapnya nanti kita cek waktu deket-deket jumdit. Cuman biasanya kalau yieldnya bagus bakal ditarik dulu sampai price in seperti itu. Misalkan mau dijual di harga yield berapa, kayak gitu. Siapa tahu dia ditarik ke 40.000 biar jadi yield 5%, nah gitu kan bisa juga. Yang jelas sama soal batasi resiko dan perlu diingat ya, corporate action yang tidak pernah gagal dan bagus itu adalah dividen. Serius. Karena memang cuannya saham itu kan cuma 2, dividen sama capital gain. Sedangkan big fund, uang besar itu kalau cari capital gain kalau menurut saya sih agak susah. Karena mereka tuh tidak sefleksibel kita. Entry tinggal entry, cut loss tinggal cut loss. Itu kan kalau retail kita kan bebas, nggak ada aturan sama sekali. Sedangkan mereka ya bakalan lebih aman kalau cari dividen. Makanya pakai fundamental, forecasting revenue, pendapatan, net income, free cash flow, prospek ke depan, GCG dan lain sebagainya. Itulah kerjaan mereka. Nah, tugas kita sebagai retail yang pakai TA ngikutin risetnya sama pergerakannya mereka itu dengan melihat keadaan di market. Saya lihat cakep gudang garam, minimal hold sampai pembagian dividen deh. Kalau nggak mau diambil dividennya, tinggal keluar waktu jumdit. Saya rasa arahnya adalah breakout ke atas untuk si gudang garam. Yang penting batasi resikonya di bawah 30.000. Selama dia nggak jebol 30.000 oke. Tapi kalau jebol 30.000 ya mungkin insider tahu duluan. Karena pernah juga ya gudang garam ini nggak bagi dividen. Ini 2021 bagi kayak 2020. Saya ingat banget itu. Dia udah ditarik ke atas, tapi dividennya nggak 2020 nggak ada kan. Ini 2019 2.600, 2018 2.600, 2017 juga 2.600. Konsisten 2.600. Saya ingat itu waktu 2020 tuh beritanya dia mau bikin bandara. Jadi nggak bagi dividen, terus investor kecewa akhirnya dibanting itu sahamnya. Sempat dinaikin ya bulan ke-6, saya lupa. Ya, bulan 6 2020 nih. Pada mengharapkan dividen dari si gudang garam. Di sini kan dia ditarik nih. Bulan Juni ditarik karena biasanya Juli. Nah, kalau nggak salah ini pengumumannya RUPS nggak jadi bagi dividen di sini nih ya. Dan akhirnya dibanting. Ya, karena ya memang kayak gitu. Tuh, cukup menarik kalau teman-teman ini corporate action yang bagus dividennya, apalagi auto 2.600. Kecuali ya RUPS-nya beda ya, enggak 2.600. Ini menurut saya juga orang-orang udah pada ancang-ancang ini di sideways ini. Ayo ambil dividen Rp2.600 kayak gitu. Ini tinggal dapat di yield berapa. Yang jelas kalau memang dia dapat di average 31.000 yieldnya hampir 10%, tapi nggak sampai ya. Kalau 10% kan average 26.000. Kalau dia dapat average 26.000, 2.600 bagi 26.000 kan 10% kan yieldnya. Tapi kalau sekarang ya itu menarik, apalagi di masa-masa inflasi kayak gini dividen harusnya cakep. Itu untuk gudang garam, sama tetap perlu batasi resiko. Jangan sampai gara-gara saya mengulas kayak gini langsung beli merem ditinggal tidur, jangan ya. Nah, kita masuk ke yang merah-merah. SMDR kemarin udah kita bahas ya.
merah-merah kurang ada yang menarik, kita coba cek yang hijau-hijau aja deh. Nah, ini apakah Pak Erik has joined the party? Abamari mulai bangkit ya. SM Gear sesuai view. Nah, kita kayaknya coba bahas Goto aja. Tadi di awal kan saya sudah janji untuk bahas Goto ya. Apakah yang akan membawa IHSG ke 7400 sesuai analisa di awal? Nah, kita coba bahas Goto. Gue cek Tokopedia. Ini saham yang disukai semua orang kalau menurut saya. Kenapa? Karena dia super liquid, super volatil, modal segede apapun masuk ke sini. Misalkan kalau misalkan teman-teman apa ya, anggaplah teman-teman kalau misalkan modalnya 10 juta, mau scalpingan, itu kan di saham-saham, kayak masuk ke semua saham bisa deh kalau modal 10 juta. Tapi ketika modalnya 100 juta, mulai berkurang pilihan sahamnya. Ketika modalnya 1 miliar, semakin berkurang pilihan sahamnya. Ketika modalnya triliunan, itu teman-teman scalpingan di saham gorengan, udah pasti jadi bandar itu. Nah, Goto ini beda, dia volatil dan super liquid. Kalau teman-teman lihat transaksi hariannya ya, dulu transaksi harian 1 triliun tuh sesuatu yang besar. Itu dulu terjadi ketika Antam bullish. Antam dari 700 sampai ke 2000 itu kan juga liquid ya. Orang-orang suka di sana. Jadi ya transaksi hariannya besar, triliunan sehari waktu bullish. Terus kadang big bang kalau baru bullish juga triliunan. Nah, ini kalau Goto itu hampir setiap hari triliunan, teman-teman. Dan kalau kita lihat sudah cakep juga Goto ini. Tuh. Nah, Goto terakhir di tanggal 15 Juni dia pin bar, apapun itulah, candle reversal di sini 15 Juni, shooting star, pin bar, inverted hammer terserah, dan dikonfirmasi dengan candle 16 Juni. Dia lower low, candle merah, volumenya pun besar juga. Pada tanggal 17 Juni dia ARB 6,63%, suatu yang biasa ya untuk Goto. Dan di tanggal 20 Juni dia berhasil hammer dengan volume yang sangat besar. Ini bagus hammernya kalau menurut saya. Selain itu juga dia hammer di trend line kalau nggak salah ya. Nah, kan kira-kira seperti ini. Nih kalau kita tarik trend line. Set. Nah, kira-kira kan trennya Goto ini kan seperti ini ya. Setelah kemarin dia berhasil menguat di sini. Ini saya bahas Goto waktu di 324. Saya bilang dia continuation. Targetnya bisa kembali ke all time high. Kalau ada yang ngikutin dulu ya, happy cuan deh. Nah, tapi kalau saat ini saya lihat Goto lebih ke uptrend channel. Yang jelas selama dia nggak patah, uptrend channelnya tidak ada masalah sama sekali. Cuman ya ini sedang mencoba mengembalikan ke uptrend channelnya. Tuh. Tapi kalau kita lihat Goto sudah berhasil higher low dan higher high di kemarin Jumat ya. Di sini dia turun, hammer, low, high, higher low, dan ini sudah berhasil higher high. So ada potensi support intraday, support minor ada di sekitar 380. 386 sampai 380 adalah support Goto saat ini. Selama dia tidak jebol itu tidak ada masalah sama sekali. Untuk support selanjutnya ada di 370. Itu adalah support higher low-nya dia tanggal 22 Juni. Tuh, selama nggak jebol yang 370 saya rasa masih oke juga untuk si Goto. Tuh. Tapi kalau dia jebol 370 sampai ya kita anggap sampai 366 lah ya supportnya si Goto. 370 sampai 366 kalau dia sampai jebol area itu saya rasa skenario bullish IHSG pun juga bakal gagal karena Goto bisa reversal menggunakan inverted cup and handle. Di sini cupnya, lalu ini calon handle-nya. Kalau dia jebol dari 366, Goto bakal lower low dan patah dari uptrend-nya. Jadi ya kita perlu batasi resiko di 366. Kalau misalkan teman-teman punya barang di bawah ya, nah tinggal trailing stop di 366, 370 aja gitu. Tapi kalau average-nya jelek atau buat tradingan ya gunakan support-support tadi. Mungkin dia besok bisa retest dulu ke sekitar 380, 386. Di sini retest karena dia baru breakout. Baru habis itu menguat lagi ke sekitar 400-an. Tuh, itu bakal cakep dan saya rasa bakal menggendong IHSG kita. Cukup menarik, yang jelas selama trennya tidak patah arah Goto masih ke atas karena dia saham uptrend ya. Tuh semenjak dia di sini tuh saya ingat bahas konten di sini 18-17 Mei kalau teman-teman ngikutin cuan-cuan saham ya. Waktu Goto bottom tuh sudah kita bahas dan memang arahnya sudah ke atas. Jadi ya batasi resiko aja. Gunakan support-support atau resisten-resisten tadi. Nah,
Kalau kita tarik pakai Fibonacci juga 416 sampai low-nya kemarin di 344 kayak gini ya. Nih. Kalau kita lihat Goto masih reject dari 0,786 di 400, tapi dia udah closing di atas 388 0,618. So saya rasa oke, sudah breakout 0,618-nya. Besok bakal uji 400 lagi. Kalau break target saja 416, dan kalau breakout dari 416 targetnya adalah 442 sampai 460 seperti itu. Menarik. Kalau saya lihat yang baru dalam posisi yang jelas ya saat ini IDX Infra, Goto. Kalau IDX Teknonya sih, bentar coba kita cek deh. IDX Tekno. Maksudnya ini biar bisa memperkecil watchlist ya. Kalau IHSG mau bullish, yang narik siapa nih? Nah, cari aja sektor yang baru kuat. IDX Teknonya juga sebenarnya cukup menarik kalau saya lihat ya. Dia belum higher high tapi nggak lower low juga. Jadi dalam fase sideways tuh. Dan ya tinggal kita lihat dia breakout atau breakdown. Tuh. IDX Tekno kalau menurut saya 50-50 sih ini. Saya suka Gotonya doang. Kalau yang lain masih terlihat belum oke. Goto oke, DMMX oke. Ya bagus-bagus juga sih saham-saham IDX Tekno. Tech itu juga oke. Bukalapak juga ada potensi upside. Ya mungkin Tekno juga bisa ikut party ya. IDX Tekno, IDX Infra, Consumer Goods, sama apalagi semen-semenan non-cyclical. Nanti besok kita cek aja deh. Yang penting itu selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya kemarin terjadi distribusi, tapi sama lebih ikutin KTA-nya aja. Oke, itu untuk konten kemarin Jumat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya juga. Jangan lupa support terus channel cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.